Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam perkuliahan komunikasi sosial. Kali ini kita akan membahas tema dengan judul model komunikasi sosial. Model adalah representasi dari suatu fenomena, baik nyata maupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut. Menurut para ilmuwan, Sereno dan Mortensen, model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Sedangkan menurut B. Aubrey Fisher, model adalah analogi yang mengabstraksikan dan memilih bagian dari keseluruhan unsur, sifat, atau komponen yang penting dari fenomena yang dijadikan model. Dan menurut Warner J. Severin dan James W. Tankard, model adalah yang membantu merumuskan teori dan menyarankan hubungan. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dan manfaat dari model komunikasi. Menurut Gordon Wiseman dan Larry Barker mengemukakan bahwa model komunikasi mempunyai 3 fungsi, yaitu melukiskan proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual, dan membantu dalam menemukan dan memperbaiki kecepatan komunikasi. Sedangkan menurut Dodds menyebutkan bahwa model mempunyai 4 fungsi, yaitu pertama, mengorganisasikan seperti kemiripan data dan hubungan yang tadinya tidak teramati. Kedua, heuristik, yaitu menunjukkan fakta-fakta dan metode baru yang tidak diketahui. Ketiga, prediktif, yang memungkinkan peramalan dari sekedar tipe ya atau tidak hingga yang kuantitatif yang berkenaan dengan kapan dan berapa banyak. Dan yang keempat adalah pengukuran, yaitu mengukur fenomena yang diprediksi. Lalu manfaat model komunikasi menurut Raymond S. Rose yaitu pertama, menyediakan kerangka rujukan, kedua, menyarankan kesenjangan informasional, ketiga, menyoroti program abstraksi, keempat, menyatakan suatu problem dalam bahasa simbolik bila terdapat peluang untuk menggunakan gambar atau simbol. Selanjutnya kita akan membahas tipologi model komunikasi. Kita dapat menggolongkan model dengan berbagai cara. Menurut Gerhard J. Hahnemann dan William J. McEwen, menggambarkan suatu taksonomi model dalam bagan seperti gambar yang ada di atas. Model mental mempresentasikan proses mental internal yang nampaknya tidak begitu relevan bagi kita. Model yang mungkin lebih penting adalah model simbolik, yang terdiri dari model matematik misalnya dan model verbal. Lalu terdapat model fisik yang terdiri dari model ikonik dan model analog. Model verbal adalah model yang dinyatakan dengan kata-kata meskipun bentuknya sangat sederhana. Model verbal sangat berguna terutama untuk menyatakan hipotesis atau menyajikan hasil penelitian. Model verbal sering dibantu dengan grafik, diagram, atau gambar yang oleh Raymond S. Rose disebut model verbal pictorial. Model grafik atau model diagramatik secara skematis menampilkan apa yang dapat disajikan dengan sekedar kata-kata. Misalnya pada struktur organisasi, kalender, dan juga peta topografi. Model fisik terbagi menjadi 2 model, yaitu model ikonik yang penampilan umumnya seperti rupa, bentuk, dan tanda-tanda menyerupai objek yang dimodelkan. Misalnya model pesawat, maket menara Pisa, dan juga model analog yang mempunyai fungsi serupa dengan objek yang dimodelkan. Meskipun bentuk fisiknya tidak serupa, misalnya komputer yang fungsinya menyerupai otak manusia. Seperti juga teori, model dapat diterima sepanjang belum dinyatakan keliru berdasarkan data terbaru yang ditemukan di lapangan. Pada umumnya, tidak ada suatu model yang berhasil yang muncul dengan tiba-tiba.
Suatu model yang baik telah melewati tahap ujian yang memakan waktu puluhan tahun. Selanjutnya kita akan membahas model komunikasi. Sebelumnya kita telah membahas bahwa model merupakan representasi visual yang memberikan gambaran nyata tentang suatu tindakan. Setiap model perlu dibuat secara sederhana. Model dapat membantu kita memahami komponen-komponen komunikasi dari sebuah perspektif untuk menganalisis proses komunikasi. Secara konseptual, terdapat 3 model komunikasi, yaitu model linier, model interaksional, dan juga model transaksional. Di dalam model linier, source mengenkode pesan, sedangkan receiver mendekode pesan. Enkode yaitu menempatkan pesan ke dalam bentuk tertentu untuk dikirimkan, sedangkan dekode yaitu menerjemahkan atau memahami pesan. Selanjutnya adalah model interaksional. Model interaksional digambarkan sebagai berikut. Seseorang atau the source atau sumber menggunakan indera atau channel untuk mengirimkan pesan kepada orang lain. Selanjutnya, penerima, the receiver, secara serempak menerima dan memahami pesan, yaitu decodes. Proses ini merupakan duplikasi dari model linier. Perbedaannya adalah bahwa penerima mengirim umpan balik atau feedback, reaksi verbal dan nonverbal terhadap pesan aslinya. Sumber atau source kemudian mendekode umpan balik dan memberikan reaksi melalui adaptasi, yaitu merubah pesan yang asli untuk menjamin interpretasi yang tepat. Idealnya, proses berjalan hingga maksud dari pesan tersebut dicapai. Dan yang terakhir adalah model transaksional. Secara teoretisi menegaskan bahwa komunikasi bukanlah proses stimuli respon yang sederhana seperti yang dijelaskan dalam model linier dan interaksional. Pandangan ini mendukung gagasan bahwa komunikasi merupakan sebuah transaksi di mana sumber atau source dan penerima yaitu receiver memainkan peran bergantian melalui tindak komunikasi. Model transaksional yaitu memiliki pesan yang diproses secara serempak oleh pihak-pihak yang berkomunikasi atau komunikator, dan juga orang pertama atau komunikator A menciptakan pesan atau enkode dan mentransmisikan pesan kepada pihak yang lain. Komunikator B memberikan respon melalui kata-kata dan tindakan atau feedback. Kemudian, aspek-aspek komunikasi dapat terjadi pada saat yang sama. Misal, ketika komunikator A sedang berbicara, ekspresi wajah dari komunikator B mengirimkan umpan balik. Komunikasi berlangsung pada tataran kesadaran atau ketidaksadaran atau kombinasi dari keduanya. Kita jarang menyadari misalnya ekspresi wajah kita ketika mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Itulah gambar-gambar dari model transaksional. Nah, inilah gambaran-gambaran dari model komunikasi sosial. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.